Terbaru, apa ini alasan pelatih Manisa BBSK hanya kasih sedikit menit bermain untuk Megawati Hangestri di Ferdi Zairek Turnuvasi? Meskipun main penuh di laga penutup Ferdi Zairek Turnuvasi semalam, namun kiprah Megawati Hangestri bersama Manisa BBSK masih disorot. Pasalnya, pelatih Gorkem Kazan hanya memberi sedikit menit bermain untuk Megawati Hangestri di dua laga sebelumnya bersama Manisa BBSK. Lantas, apa alasan Gorkem Kazan menyimpan Megawati Hangestri di bangku cadangan? Berikut prediksinya. Megawati Hangestri sebelumnya telah menjalani debut bersama Manisa BBSK ketika timnya menang atas Altinordu pada akhir Agustus 2025 silam. Ketika itu, Megawati Hangestri harus bergantian dengan Dennis Emreli untuk mengisi peran oposit masing-masing ke bagian 2 set. Namun dengan semakin dekatnya kick-off Kadinlar 1 Ligi, Manisa BBSK kembali melakoni agenda pramusim. Kali ini bertajuk Ferdi Zairek Turnuvasi. Ferdi Zairek Turnuvasi merupakan mantan wali kota Manisa yang meninggal dunia pada Juni silam. Turnamen ini bertujuan untuk mengenang sang almarhum. Manisa BBSK kemudian mengundang 3 tim sesama Kadinlar 1 Ligi untuk melakoni mini turnamen. Di antaranya Altinordu, Merinos SK, hingga Info Yatirim Karsiaka. Ketangguhan Manisa BBSK langsung terasa lantaran Megawati Hangestri CS sukses sapu bersih laga tersebut dengan kemenangan meyakinkan. Manisa BBSK menang lawan Altinordu 3-1, Merinos SK 3-1, dan Info Yatirim Karsiaka 3-0. Sekaligus memuncaki mini klasemen Ferdi Zairek Turnuvasi. Hasil tersebut menjadi modal berharga untuk Manisa BBSK yang pada tanggal 4 Oktober mendatang bakal debut di Kadinlar 1 Ligi menghadapi Izmirspor. Kendati demikian, ada satu hal yang mengganjal setelah berakhirnya Ferdi Zairek Turnuvasi, yaitu minimnya jam terbang untuk Megawati Hangestri. Ketika berjumpa Altinordu dan Merinos SK, Megawati Hangestri masing-masing hanya tampil 1 set, barulah di laga terakhir lawan Info Yatirim Karsiaka, ia bermain full set. Alasan pertama, pelatih Gorkem Kazan berniat mencari formula terbaik untuk skuad Manisa BBSK jelang dimulainya Kadinlar 1 Ligi yang kurang dari sebulan lagi. Terkhusus peran oposit, Megawati Hangestri dan Dennis Emreli main bergantian. Posisi ini kemungkinan akan sering dirotasi mengingat jadwal Liga Turki yang padat. Faktor lainnya bisa berkaitan dengan aspek kebugaran terhadap Megawati Hangestri. Sebelum bertolak ke Turki, Megatron diketahui cedera lutut. Cedera itu ia dapat usai main untuk Red Sparks di final V-League. Ia bahkan sampai menepi di Proliga. Namun setelah gabung Manisa BBSK, Mega tampak sudah pulih. Atau aspek ini menjadi hal yang paling mungkin dilakukan oleh Gorkem Kazan, yakni karena dia tahu bahwa Megawati Hangestri harus segera balik ke Indonesia. Gorkem Kazan tidak mau terlalu memforsir tenaga Megawati Hangestri yang bakal menempuh perjalanan panjang untuk mudik ke Indonesia dalam rangka Livoli Divisi Utama. Megawati Hangestri tampaknya akan pulang ke Indonesia pada akhir pekan ini. Pernyataan tadi pernah diungkapkan oleh sang suami, yaitu Dio Novandra. Kondisi ini juga diiyakan oleh asisten manajer Bank Jatim Rianita Panirwan yang mengonfirmasi jika Megawati Hangestri akan main untuk tim asalnya. Apabila pelatih Gorkem Kazan tetap memaksakan Megawati Hangestri untuk main, maka setibanya di Indonesia Mega pasti akan kelelahan hebat. Sehingga pelatih asal Turki tersebut tidak mau apabila Megawati Hangestri nanti kembali cedera ketika kembali ke Manisa BBSK pada akhir 2025 nanti. Publik voli tanah air dihebohkan kabar kepulangan cepat Megawati Hangestri Pertiwi ke Indonesia. Padahal, bintang voli putri itu baru saja mengantarkan klub barunya, Manisa BBSK, menjuarai turnamen pramusim Ferdi Zairek 2025 di Turki. Dalam laga final, Jumat, 5 September 2025, Manisa BBSK tampil garang dan menekuk Yatirim Karsiaka 3 set langsung, 25-22, 25-21, 25-21, 25-16. Kemenangan ini menorehkan rekor sempurna, 3 laga tanpa terkalahkan. Megawati, yang akrab disapa Megatron, tampil penuh dan menjadi salah satu kunci kemenangan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sang suami, Dio Novandra, dalam siaran langsung TikTok mengungkapkan bahwa Mega akan segera pulang ke Indonesia. Mega mainnya nanti pas persahabatan aja, habis itu pulang, ujarnya.
Rupanya Mega akan kembali membela klub lamanya, Bank Jatim, di ajang Livoli Divisi Utama 2025 yang digelar 17 September sampai 2 November 2025. Kabar ini juga dikonfirmasi Rianita Panirwan, asisten manajer Bank Jatim. Itu sudah dibicarakan sejak awal, tidak ada unsur pemaksaan, tegasnya. Jika jadwal ini berjalan, Megawati hampir pasti melewatkan 3 laga awal Manisa BBSK di kompetisi resmi Kadinlar 1 Ligi yang dimulai 4 Oktober. Tak hanya itu, ia juga disiapkan kembali membela timnas voli putri Indonesia pada SEA Games 2025 Thailand Desember mendatang. Kabar kepulangan mendadak ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan fans. Di satu sisi, Mega baru saja akrab dengan rekan barunya di Turki. Di sisi lain, ia tetap dipanggil untuk mengemban tanggung jawab di kompetisi nasional dan internasional. Yang jelas, kehadiran Megatron kembali ke Indonesia akan jadi suntikan besar bagi Bank Jatim sekaligus timnas. Publik pun menantikan, apakah ia bisa tetap menjaga performa tinggi meski bolak-balik antara Turki dan tanah air.